Welcome back to my channel Putra Siregar 122. Jangan lupa like, share, and comment dan subscribe ya guys. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu Prayoga. Dia adalah salah satu public speaker juga. Terus dia juga salah satu penyiar juga di salah satu stasiun TV juga swasta. Dan dia juga punya bisnis, beberapa bisnisnya guys. Mengetahui lebih lanjut, boleh kita tanya-tanya langsung guys sama Mas Yoganya. Mas Yoga, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Boleh dong perkenalin dong untuk subscribe sama untuk followers aku di IG nih. Siapa Jadi, dulu nih bintang tamunya nih kan? Sebenarnya perkenalkan, nama Yoga Mahardika. Nah, kalau saya ini ibaratnya sebagai seorang expert trainer public speaking leadership sih. Oh, Dan iya. juga seorang konsultan personality. Jadi kalau ibaratnya bisnis itu ada lembaga pengembangan SDM. Nama lembaganya itu PSL Training Consulting. Nah, jadi kalau sekarang ini aktivitas campur-campur sih. Ada bagian public speaking juga, ada bagian bisnis juga, ada bagian SDM juga. Nah, tapi lebih aktif aktivitas di public speaker kayak trainer ataupun host gitu ya, ataupun presenter seperti itu. Tapi dengar-dengar Mas Mas Yoganya itu ada juga bisnisnya. Ternyata Mas ini juga ada juga bisnisnya ya. Dia orang apa sih, orang Minang atau orang Jawa nih? Campuran, Pak. Campuran. Jadi aku manggilnya ini Mas atau udah Abang atau apa sekarang nih? Coba Bebas dong. ya lah. Bebas aja. Mana nyaman aja. Mana nyamannya? Oke, aku manggil Abang aja guys. Jadi ternyata Abang yang di samping kita ini dia punya bisnis juga nih. Beberapa bisnis katanya lagi booming juga untuk diri ya guys. Coba kita tanya-tanya dulu ya. Aku nanya apa aja lah guys. Nanya kesibukan sekarang dulu lah. Kesibukan sekarang ini apa sih Mas? Kalau sekarang nih ibaratnya sedang aktif karena kan masa-masa Covid ya, PSBB baru selesai gitu ya kan, new normal. Jadi paling biasanya yang ngisi acara semacam seminar, workshop ataupun pelatihan yang biasanya di gedung atau hotel gitu ya kan, sekarang lebih ke online via Zoom, video conference kayak Google Meet gitu ya kan. Jadi lebih sering ngisi-ngisi acara pelatihan ataupun workshop di online aja. Sambil juga ngurus beberapa project sama beberapa instansi pemerintah dan swasta kayak di RAPP ada project untuk pelatihan public speaking pegawainya ya kan, dan juga di PLN juga ada tuh dalam bisnis IT. Jadi membuat semacam desain majalah untuk mereka project laporan project dari PLN itu. Nah, jadi sekarang itu ya. sambil kerja online sambil lagi kerja di bidang bisnis IT juga. Oh iya. Oke guys, ternyata brother kita yang di samping kita ini juga punya bisnis IT juga. Jadi untuk subscribe aku nih sama untuk followers boleh nanti DM. Nama IG-nya apa Mas? Yoga Trainer PSL. Yoga Trainer PSL. Terus tuh nanya masalah apa lagi ya? Masalah jodoh boleh ya? Boleh. Masalah jodoh ya. Kalau masalah kerjaan udah ya. Masalah jodoh nih, ini kira-kira kapan nih jodohnya nih? Insya Allah secepatnya, karena nggak tahu deh kan, masih di lauh mahfuz, masih jadi rahasia. Jadi kalau ingin terbaik, kalau misal dalam ini kan terbaik secepatnya gitu ya. Cuman kapan itu masih belum pasti. Tapi kalau apalagi dalam masa Covid sekarang ini kan, ya langkah lebih baiknya kan orang banyak nih di bulan Syawal ini bulan dianjurkan untuk menikah ya kan. Walaupun apalagi sekarang kondisinya nggak perlu pesta, jadi kan lebih irit minimal gitu kan. Nah jadi ya kalau bilang masalah jodoh, ya pinginnya cepat. Tapi nggak tahu bisa cepat atau tidak. Mudah-mudahan doakan yang terbaik aja gitu ya Bang ya. Oke ya. Terus tuh masalah jodoh ini masih kembali masalah jodoh Boleh, ya. boleh. Masalah jodoh. Terus tuh gimana sih persiapannya itu dalam suasana Covid seperti ini? Masalah untuk acara yang pastinya kita nggak boleh resepsi ya kalau dekat-dekat ini ya. Benar, Kita pasti ya. akad ya. Iya. Terus itu masalah akad seperti apa sih? Apa Kalau itu sebenarnya kan belum ke arah, belum nyanyi ke sana ya? belum, maksudnya itu belum terlalu mau arah ke ini banget, nikah tuh pasti gitu ya kan. Insya Allah lah gitu. Cuman kalau untuk persiapan sih masih belum terlalu matang sih, masih planning gambaran di pikiran aja masih gitu. Rencananya di Riau atau di mana nih? Luar kota itu bocoran nih guys. Kita tanya-tanya dulu ya. Jodohnya tuh orang mana sekarang nih? Masih di dalam kota Pekanbaru atau di luar kota Pekanbaru nih? Itu gimana tuh? Kalau Masih orang sini atau orang luar nih? jadi biar sambil ngasih clue-clue gitu ya. Iya. Karena sebenarnya ini Mas Perdana nih ya kan. Kawan-kawan masih banyak belum tahu juga. Masih nih, ini di sini vlog pertama nih masalah tentang jodoh nih, masalah Nah, orang tentang biasanya jodoh. baru Masih banyak kepo nih. Baru dia lihat aja, karena di Instagram pun jarang juga kan, masing-masing random biasa cewek-cewek di Instagram, karena paling murid-murid pelatihan ataupun teman-teman satu ini kan, satu pelatihan juga. Jadi kalau itu planningnya sih kemungkinan akan di luar kota. Berarti ini jauh dari sini ya. Insya Allah lah. Oh iya ya. Tapi orangnya kadang ada di Pekanbaru, karena kuliah di Pekanbaru juga. Oh, Insya Allah. kembali enggak. Oke guys, itu masalah jodoh guys. Selanjutnya masih apa nih? Masih
dijodoh nih sekarang nih. Oke, siap. Terus kriteria cewek yang diidamkan terus yang mau dijadikan pendamping hidup seperti apa sih, Sir? Jadi kita juga ingin tahu ya guys, seperti apa ya kan? Atau dia harus pakai hijab atau dia seperti apa? Coba Nah, jadi gimana kalau masalah tuh? jodoh sebenarnya bukan pakar jodoh nih. Iya, Atau bukan intinya pandangan pribadi gitu ya, selera pribadi gitu ya. Pastinya ya setiap laki-laki kan pengen pasangan yang terbaik ya kan. Nah, tapi mungkin tiap-tiap laki-laki memiliki standarnya masing-masing ya enggak? Ya misal dari segi cantik itu kan relatif ya kan. Iya. Lalu penampilan relatif juga, yang pasti itu sikapnya. Karena kalau secara ini juga kan, kalau secara pribadi kan melihatnya dari sisi agama dan akhlak ya kan. Oh, Nah, iya. agamanya Pasti itu tentunya tentu satu dong. agama ya Iya, kan. Lalu itu akhlaknya pastinya. bagaimana ya kan. Nah, kalau masalah cantik itu tuh relatif banget. Misalnya versi yoga itu cantik, versi abang belum tentu cantik. Oh, iya. Versi abang cantik Iya, belum tentu betul. versi yoga belum cantik Tapi gitu enggak, kan. tapi versi kamu cantik menurut aku udah itu pasti cantik. Karena guys, karena saya tuh mengenal dengan abang kita yang samping nih, sangat mengenal ya kan. Jadi kalau menurut dia itu cantik, menurut aku juga pasti cantik tuh. Kalau ya. Nah, dan juga yang paling penting itu adalah kalau wanita ini kan tentunya bagaimana bisa ramah lah gitu. Ramai. Karena banyak juga laki-laki yang suka wanitanya agak lebih Terus apa liar tuh gitu. pertanyaan berikutnya ini tunggu potong loh. Terus cara meyakinkan tuh, cara meyakinkan untuk menjadikan calon istri kita nih, gimana cara Soalnya meyakinkannya? meyakinkan dia untuk jadi milik kita. Iya, untuk gitu. jadi milik kita. Dan dia juga meyakinkan kita jadi milik dia gitu. Seperti apa sih cara Kalau kita? itu sebenarnya teman-teman yang udah pengalaman udah nikah, teman-teman kan banyak yang udah nikah nih, lebih banyak tahu. Cuman kalau saya bagi yang masih newbie dan belum mencoba gitu ya kan, kalau masih baca-baca buku aja, yang tentunya kalau untuk meyakinkan ya, kalau laki-laki itu harus punya, kalau kata orang ya, ucapan dan tindakan itu harus jalan gitu. Kalau misalnya tertarik dengan orang, ya nggak perlu lama-lama menjalin hubungan, ya nikah kan itu idealnya kan. Nah, Iya. jadi seperti itu sih, paling ambil pelajaran dari beberapa contoh-contoh di luar sana gitu, karena kan kalau diri sendiri kan belum bisa menjadi contoh gitu ya kan. Gimana sih yoga? Nah, Dan kami juga ingin tahu juga sama nah, kru juga ingin tahu. oke. Jenjang perjalanan karir kamu tuh kamu mau mulainya tuh dari mana? Contohnya tuh dari udah mahir seperti ini kah, atau dari kuliah kah, atau dari umur berapa coba? Oke. Memulai karir untuk public speaking nih. Jadi kalau karir public speaking ini, kalau basic awalnya tuh sih dimulai dari awal kuliah. Karena basicnya kan kalau asli yoga kan ibaratnya nggak terlalu suka bersosial, bergaul ataupun ngomong ya. Kalau orang-orang sekarang lebih sering-seringnya bilang tuh introvert, antisosial gitu ya kan. Nah, Iya. termasuk bagian itu juga sebenarnya. Karena banyak sebenarnya orang-orang public speaker ataupun pembicara itu kebanyakan sih, kalau yang yoga lihat itu orang-orang tertutup juga awalnya. Nah, jadi karena melihat di dunia kampus tuh lebih banyak variasi organisasi ya kan, lalu ada jabatan di sana juga, jadi kepingin untuk bagaimana sih ingin berinteraksi dengan orang. Nah, jadi mulailah belajar, latihan, ikut pelatihan sampai diamanahkan sebagai seorang ketua BEM saat itu tuh, jabatan ketua BEM. Nah, mau nggak mau kan kita harus lebih upgrade ilmu nih. Nah, baru ambil lisensi public speaking, lisensi leadership. Nah, saat itulah terpikir sama yoga dan teman-teman di BEM juga, kita di BEM ini paling lama 2 tahun, kemarin sebab jabatannya 2 tahun sebagai termasuk ketua BEM termuda juga, semester 5 jadi ketua BEM gitu kan. Lalu pingin kami buat suatu komunitas ataupun lembaga yang setelah kami udah nggak organisasi lagi, tapi kami bisa tetap lanjut. Nah, setelah buat PSL, nah, Public Speaking Leadership, sebagai lembaga pengamat SDM sampai sekarang, di mana fokusnya itu untuk melatih orang dalam hal mengkonsultasi, coaching, training, workshop gitu ya kan, kelas public speaking. Fokus pada 4 bidang. Yang pertama itu komunikasi atau public speaking, yang kedua itu leadership, yang ketiga personality, yang keempat itu adalah bisnis. Nah, jadi basicnya bisnis banyak juga dari kuliah, karena sempat juga ikut jualan MLM, jadi broker juga di suatu. Udah banyak juga ya Bat ya, bukan Gitu. fokus di satu bidang dulu ya Iya. Bat ya. Nah, basic di bisnis juga cukup kuat gitu ya kan. Nah, Iya, seperti benar. itu. Alumni dari universitas mana nih? Jadi kalau yoga sebelumnya dari Winsus Karyau di Pekanbaru juga. Nah, Say hi dong untuk anak-anak wis. Hai, Winsus itu teman-teman Karya. alumni, Ya kan? adik-adik junior gitu ya kan. Jangan lupa like, share dan komen ya guys. Subscribe ya. Subscribe juga ya, Nah, betul iya. tuh. Komen juga ya. Soalnya nih salah satu yang sangat menginspirasi kita nih, public speaker kita. Soalnya juga beberapa kawan juga udah sering ya mengisi acara di tempat. Iya, kita ngelatih duta-duta juga. Duta ya kan? juga, Miss Miss Asia juga, Miss Global Nah. juga. Ini salah satunya public speaking yang kita pakai kemarin. Oke. Nah, iya. Terus masalah apa sih gimana?
masalah tanggapan orang tua. Iya. Nah, itu pastinya jurusannya public speaking juga. Jurusan IT. Jadi kalau Jurusan jurusan IT. di kampus itu teknologi komputer, karena sarjana komputer jadi memang IT banget gitu ya kan. Nah, tapi passion dalam bidang komunikasi dan psikologi sebenarnya. Terus cara meyakinkan orang tua gimana caranya tuh? Sebenarnya Untuk beralih dari IT ke Nah. public speaking itu gimana caranya tuh? sebenarnya kan orang tuh kan nggak tahu juga gimana apa yang kita lakukan. Lalu orang tuh sudah tahu ya kita sudah ada lembaga, sudah ada ibaratnya kerjaan dalam artian jadi ketika itu positif dan menurut orang tua ini bagus ya lanjut aja gitu, orang tua mendukung aja gitu kan. Paling ketika saat lagi kuliah diam-diam ikut pelatihan karena kan orang tua tentunya fokus belajar sesuai dengan jurusan aja gitu ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang sesuai passion juga lancar, lalu juga sesuai dengan bidang IT pun jalan juga seperti hal di bisnis Maktif nama bisnisnya. Nah itu yang kerjasama sama PLN juga. Pertama salah satu. kali, oke guys kita tanya dulu guys. Pertama kali dibayar berapa sih dia yoganya tuh dibayar? Jadi kalau pertama kali bayar itu bisa dibilang gratis. Gratis ya? Gratis pastinya. Berarti ya. bukan yang kayak orang pikir tuh mulai karir tuh langsung dibayar besar gitu bukannya. Berarti kamu juga masih ngalamin bayaran gratis ya? Iya, jadi Sama ibaratnya. dong seperti saya juga dibayar gratis juga. Jadi kalau prinsip saya dan beberapa guru bisnis saya kan ibaratnya kalau dalam bisnis ini kan 3S. Sharing, selling. Jadi kita memberi dulu baru kita menjual. Setelah orang tahu bagaimana layanan kita, service kita dan orang sudah trust sama kita, tanpa kita minta bayar pun orang akan langsung memberikan tarif kepada kita gitu. Jadi seperti itu ya. kalau prinsip saya sendiri sih nggak awal-awal membangun ini juga nggak berpatokan pada uang gitu, tapi bagaimana bantu orang dulu, insya Allah rezeki akan masuk. Sampai sekarang pun masih banyak beberapa agenda-agenda kalau orang nggak ada budget minta free, masih free kok. Masih free ya? Walaupun udah kita ngurus hal yang bersifat Riau ataupun nasional gitu, ataupun lembaga-lembaga pemerintahan swasta dan instansi pemerintahan gitu ya, tetap tidak terlalu mematokkan tarif harus segini, kecuali perusahaan. Kalau perusahaan minta ya perusahaan sudah ada anggaran, kita kasih berapa harga kita gitu. Harga paling tinggi yang pernah tuh dibayar sama perusahaan atau sama instansi lain. Ya, Ingin tahu ya guys, kalau berapa harga paling tinggi guys? Nggak sampai lah ratusan juta. Nggak sampai ratusan juta ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Belum Yang belum seperti Mario Tugu, Belum terus lagi. Pak Ari Ginanjar dan banyak lagi senior trainer yang sudah hebat ya, belum sampai segitu juga lah. Baru ibaratnya menjajah dunia itulah. Jadi sambil berproses tumbuh lah. Jadi kalau dibilang harga ya belum sampai ratusan juta lah. Belum ratus sampai ya. Malah banyak bantu-bantu teman-teman, lembaga-lembaga baru yang mau bertumbuh, UMKM ya kan, ataupun bisnis-bisnis yang lainnya seperti itu. Kasih dong saran yoga untuk kita nih, motivasi untuk subscribe kita juga, followers kita juga di IG juga. Kita tahu ini sangat berpotensi nih. Jadi jarang guys ini ngundangnya, susah ngundangnya guys. Nggak juga. Janjinya sebulan ini baru datang nih. Gimana tuh? Oke, jadi kalau misalnya prinsip ataupun motivasi kalau pribadi nih ya, ibaratnya kalau misalnya bisa teman-teman ikuti, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin ada yang lebih baik lagi gitu ya kan. Jadi selama di kuliah dulu, terutama untuk teman-teman baik itu ya sekarang kuliah ataupun berkarir dan lain sebagainya ya. Jadi kalau selama mulai dari SMA atau ada sebuah motivasi, semangat adalah awal dari keberhasilan. Karena itulah ibaratnya ketika mulai suatu aktivitas harus semangat dulu ya kan. Kalau semangat bisa berhasil ya kan. Nah lalu ketika beranjak kuliah yaitu ada lagi prinsip-prinsip baru, yaitu menjadi yang terbaik di setiap kesempatan. Jadi ketika mulai semester 1 mulai dari belajar, organisasi dan jabatan-jabatan lainnya selalu fokus pada menjadi yang terbaik di setiap kesempatan. Jadi mindset seperti itu membuat kita terus untuk maju, untuk berkembang gitu. Jadi apapun yang kita ikutin, kita pengen jadi yang terbaik dengan cara-cara yang benar. Tentunya seperti hal 3B, baik, benar, dan manfaat. Nah beda lagi kalau udah sekarang berkarir, prinsipnya lebih berkembang lagi. Nah kalau prinsip sekarang ini ibaratnya menemukan kebenaran, mengamalkannya dan membagikannya. Oh gitu. Berarti itu motivasinya ya. Pertanyaan selanjutnya guys, masalah keinginan nih sekarang nih. Untuk kedepannya nih, yang apa namanya tuh, yang mau dikerjakan tuh apalagi nih? Apakah masih ada bisnis yang belum tercapai atau cita-cita yang belum tercapai atau keinginan yang belum tercapai? Tapi kalau untuk nikah insya Allah udah dekat ya. Kalau untuk ke situ udah dekat nih. Jadi masalah apa lagi nih yang mau belum lagi nih? Jadi kalau bicara harapan ya, impian ataupun keinginan kedepannya pastinya
secara pribadi ya lebih ingin bagaimana lebih tenang menjalani hidup gitu. Karena banyak orang memiliki impian yang besar, tapi ketika dia mencapainya dia semakin tidak tenang dalam hidup gitu. Terutama juga pun merasakannya waktu zaman kuliah dulu, pingin ini dapat lalu nggak tenang, pingin ini dapat nggak tenang. Jadi gimana cara sekarang semakin bertambahnya umur dan semakin beranjak untuk tumbuh gitu ya kan, gimana caranya lebih menghadapi hidup dengan tenang dan tanpa terpengaruh oleh omongan-omongan orang. Ya, jadi kalau udah bisa kayak gitu itu damai banget rasanya. Nah itu secara kalau ke pribadi gitu. Tapi kalau ke impian pastinya gimana mengembangkan PSL ini lebih ke kancah global lagi. Nah lebih dipercaya banyak orang dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan pastinya kalau secara impian juga membangun rumah tangga pastinya ya kan, Iya, membangun rumah pastinya. tangga yang punya ada istri dan anak-anak yang bisa bertumbuh dengan lebih baik juga pastinya. Iyalah pasti. Berarti itu ya yang belum tercapai Iya. belum ya. Iya. Umurnya berapa sih sekarang nih? Baru masuk 26. 26. Iya. Oh iya, udah masih termasuk muda ya untuk nikah muda ya. Nanti 26 tahun ya. Jadi menurut pandangan kamu tuh seperti apa sih yoga? Di umur berapa sih sebenarnya tuh rata-rata orang tuh mengalami kedewasaan atau kesuksesan tuh seperti apa sih? Baik di pola pikir, baik di Iya. bisnis, maaf. Di umur berapa sih? Kalau bicara umur sebenarnya relatif gitu kan, sama seperti pandangan orang. Jadi kalau menurut kita sendiri sih orang itu dewasa berpikirnya bijak ataupun sukses di umur berapa gitu ya, tergantung siapa pergaulannya, teman-teman dan lingkungannya gitu. Kalau misalnya lingkungannya adalah lingkungan orang-orang anak-anak, ya dia akan lambat bertumbuh pemikirannya untuk dewasa untuk sukses. Tapi kalau lingkungannya itu adalah lingkungan orang-orang sultan misalnya gitu ya, Iya, sultan. orang-orang sultan pemikirannya udah dewasa, orang-orang yang beribawa ataupun orang-orang yang benar-benar gitu ya kan, pasti lebih cepat tumbuh lebih baik dan juga lebih sukses secara finansial. Oh berarti kita intinya itu pergaulan ya? Tergantung pergaulan, Pergaulan lingkungan ya? Iya, benar banget. Kalau otak perlu juga ya, kecerdasan perlu ya. Pastinya. Jadi Pastinya. kalau teman-teman itu pintar, minimal tuh nular pintarnya. Oh nular ya? Iya, akan lebih cepat pertumbuhan walaupun dia orangnya lola, bisa lebih cepat pacuannya itu. Oke. Untuk impian tadi tuh itu Iya. apa? Udah dimulai kah atau itu masih dalam rancangan atau masih dalam tahap apa angan-angan kah atau gimana sih? Kalau masalah impian tadi tentunya bersama dengan aktivitas saat ini ya, berproses. Karena yang paling baik, kesuksesan yang paling hebat itu adalah kesuksesan yang bertumbuh gitu ya kan. Bertumbuh, bukan yang tertunda ya? Tertunda bertumbuh sebenarnya hampir sama Hampir sih. sama ya? Tertunda gara-gara nggak mau bergerak, bertumbuh gara-gara bergerak gitu ya Oh, kan. Nah iya. jadi banyak orang-orang yang sukses tertunda katanya karena dia nggak ingin gitu, karena dia tidak ingin bergerak. Tapi kalau orang action pasti akan selalu mendekati apa impiannya, walaupun jalannya mungkin bermutar-mutar. Nah terkait dengan apa yang dicapai saat ini ya tentunya dari sekarang sudah dalam proses itu sih. Oh, dalam Baik itu proses ya. mungkin karir, kepribadian ataupun personality ataupun rumah tangga gitu. Jadi sedang berproses untuk mencapainya. Lalu kalau terkait kendala saat ini nih ya, kendalanya itu paling tentang diri sendiri sih. Bagaimana diri untuk memanajemen hal itu. Karena kan musuh terbesarnya untuk kita berkembang ini adalah diri sendiri ya kan. Kalau kita bisa mengatasi diri sendiri, kita bisa mengatasi apapun. Gimana sih cara mengatasi diri kita sendiri seperti apa sih? Jadi Iya. aku tuh sekarang ini bingung. Iya. Udah sering dengar juga sih sebenarnya masalah paling besar itu diri sendiri. Benar. Tapi saya belum paham nih Iya. masalah yang terbesar dalam diri sendiri itu seperti apa nih? Simpelnya adalah kemalasan. Nah, Lalu kemalasan. action. Lalu misalnya aku pingin sukses, langkahnya apa? Langkahnya aku tahu yaitu dengan cara gini. Udah melakukan belum? Belum. Kenapa nggak melakukan? Emang malas nanti lah. Nah itu masalah diri sendiri. Oh, berarti itu dikategorikan itu kesuksesan yang tertunda ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah seperti itulah mudah-mudahan masalah. Ataupun misalnya nih kita ingin berubah. Aku pingin bangun pagi lah. Karena kan bangun pagi itu banyak hal dikerjakan. Kalau orang bilang kan orang sukses tuh bangunnya pagi. Tapi dia terganggu sama egonya. Enggak lah ini nanti bisa kok. Nanti kan bisa. Egonya melawan dirinya ataupun rasa keras kepalanya. Baik juga dalam bergaul dengan orang lain. Kan banyak orang nih, aku nggak takut sama siapapun bla 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 blanya katanya kan. Iya Tapi kan, itu banyak dengan ya. dirinya sendiri dia mudah kalah gitu, mudah nyerah misalnya atau mudah frustasi. Nah itu masalah-masalah orang nggak bisa berdamai dengan dirinya. Nah tapi kalau orang bisa berdamai dengan dirinya, apapun dia inginkan, dia bisa melakukan sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Oke guys, berarti musuh terbesar dalam diri kita sendiri itu seperti itu, tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri guys. Iya. Oke. Pernah nggak kamu tuh mengalami kendala yang paling rumit dan misalnya itu kita Sempat berpikir bikin tuh down juga. bikin ya udahlah gitulah ya udahlah ini aku fokus kuliah aja deh gitu kan, nggak perlu karir lagi gitu. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu? Kalau saat kuliah dulu, alhamdulillah kendala-kendala secara tembakannya ke yoga langsung itu
nggak terlalu bermasalah bagi yoga, bahkan sempat hampir dilapor polisi, mau disekap orang, mau diapa orang, malah politik kampus namanya kan. Itu gara-gara apa tuh? Ya gara-gara politik kampus, jabatan, persaingan gitu ya kan, lalu mengambil suatu hal kayak ketua BEM segala macam. Tapi kalau dalam hal sekarang nih kayak karir ya kan, kalau masalah-masalah yang membuat down segala macam tuh secara pribadi enggak, cuman kalau berkaitan sama orang tua barulah mungkin sempat buat down, misalnya orang tua lagi ada masalah gitu dalam keluarga yang berkaitan sama terutama ibu gitu ya kan. Nah itu baru kadang buat kita down, karena itu nggak bisa kita ubah ya kan. Kalau diri sendiri masih bisa kita tangani, apalagi laki-laki yang lebih aman hidupnya ya kan. Pasti dong. Nah walaupun diserang orang, diancam orang segala macam, dihina-hina orang, mungkin masih bisa kita aman. Kalau Ega sendiri alhamdulillah belum sampai down lah kalau masalah diri sendiri. Tapi kalau udah berkaitan sama orang tua, dimana kita pun susah merubahnya, nah itu membuat pikiran terbebani ataupun terbawa-bawa pikiran lah gitu. Berarti pernah lah ya mengalaminya. Pernah lah ya. Iya. Kesuksesan seperti apa sih yang kamu impikan sekarang nih? Seperti apa sih istilahnya? Aku maunya tuh seperti ini atau saya harus dapat beli ini, beli itu. Target. Kesuksesan seperti apa yang kamu impikan tuh? Saya tuh harus sukses itu seperti apa sih di mata kamu sekarang nih gitu kan? Baik. Sukses kalau bagi Yoga sendiri gitu ya, yang paling diinginkan tuh sukses itu adalah bagaimana diri ini merasa puas. Dalam artian gini, cukup. Jadi kalau bilang sukses itu dalam artian material atau uang gitu ya kan, ya nggak ada kadarnya gitu. Kadarnya ibaratnya orang uang segini bisa dia belum puas gitu. Jadi kalau bagi Yoga sendiri, dengan ada nanti keluarga gitu kan, ada misal istri ataupun anak gitu, dan mereka bahagia, lalu kita pun nggak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, secara keuangan kita cukup ataupun lebih untuk tabungan gitu ya. Nah, jadi kalau terkait yang ibaratnya kesuksesan tadi gitu ya, ya paling kalau agak sendiri sih mikirnya pastinya kita pingin sejahteranya artian finansial kecukupannya oke ya kan, tercukupi lah gitu. Dan juga keluarga pastinya harus bisa bahagia bersama kita ya kan, anak-anak bisa damai, istri dan kita juga, saya pribadi gitu ya. Nah lalu karir pun bisa lebih berkembang, lebih jauh dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi sesimpel itu sih untuk saat ini. Nggak tahu nanti ya, mungkin lebih berkembang lagi untuk impian kan. Iyalah. Tapi sekarang ini lebih ke sana sih. Boleh. Oke guys, pertanyaan terakhir untuk motivasi dan saran-saran untuk kita semua ini, untuk subscribe sama follower saya ini dari Abang Yoga. Oke. Ya siap Mas. Oke, jadi baik untuk teman-teman semuanya, baik misalnya yang masih kuliah ataupun yang teman-teman sudah berkarir dan lain sebagainya lah. Intinya kalau ibaratnya motivasi untuk diri saya sendiri mungkin yang bisa teman-teman terapkan nantinya ya, yang pasti jalani prosesnya, nikmati jalannya gitu. Jadi kalau teman-teman ingin tumbuh gitu, tapi tidak bisa berdamai dengan rasa sakit, ya teman-teman akan merasa mengeluh-ngeluh terus gitu ya kan. Jadi yang namanya seseorang ingin sukses ataupun ingin bertumbuh pasti mulainya dari nol atau dari bawah gitu. Nah jadi kalau misalnya kita juga tentunya kita semua lah ya, bagi yang itu berproses ya, gimana caranya menikmati prosesnya dan berdamai dengan rasa sakit. Jadi semakin teman-teman ibaratnya bisa menikmati ataupun bersyukur dengan apa yang teman-teman dapatkan, namun tetap berjuang di jalan yang tepat tersebut, lalu konsisten dan tetap action terus, nah pasti akan berasa tuh. Kalau ibarat kata pepatah gitu ya, badai pasti berlalu, roda pasti berputar ya kan. Nah dan juga kalau teman-teman merasa aku selalu gagal nih dalam berkarir, dalam belajar ataupun berbisnis gitu ya kan. Nah ketika teman-teman di jalan yang benar, kegagalan-kegagalan itu ibaratnya sebagai batu loncatan untuk teman-teman beranjak atau mendekati tempat-tempat kesuksesan nantinya. Jadi syukuri aja apa yang sudah teman-teman lalui, nikmati proses sudah teman-teman jalani, lalu coba bersahabat atau menikmati rasa sakit yang sudah teman-teman dapatkan dan jadikan itu pelajaran untuk hidup lebih baik. Seperti itu ya. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk podcast kali ini bersama Bang Yoganya, atau dengan tepatnya Yoga ya. Terus jangan lupa juga like, share, and comment, dan subscribe. Mas Yoga juga ada juga ya? Iya. YouTube-nya ya? Apa nama YouTube-nya? Yoga Mahardika. Yoga Mahardika. Terus tuh IG-nya apa? Yoga Trainer PSL. Yoga Trainer PSR. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya guys. Terima kasih banyak untuk Yoganya. Selamat Covid ya. Oke guys. Apa? Gini. Oh, siku Siku ya, ini kan. Oke, baru gini kan. Oke.